Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sedulur subscriber dimanapun panjenengan berada, semoga panjenengan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dengan saya Mas Raden dan banyaknya permintaan dari teman-teman semuanya yang menulis di dalam kolom komentar untuk dihitungkan mengenai panjenengan kelahiran Minggu Kliwon untuk garis nasib dan rezeki setiap tahunnya ya. Dan untuk panjenengan di sini saya hitungkan mulai dari usia 18 tahun sampai 65 tahun. Jadi panjenengan nanti tinggal disimak dari awal sampai akhir saya bacakan dulu, baru nanti di terakhir saya terangkan untuk panjenengan, dan panjenengan harus simak dari awal sampai akhir biar panjenengan tidak gagal paham. Oke, langsung saja untuk panjenengan Minggu Kliwon. Wilujeng Rahayu sugeng midhangetaken semonggo. Yang saat ini usianya adalah 18 tahun sampai 65 tahun. Boleh disimak ini dengan baik-baik di tahun 2025 ya. Untuk panjenengan Minggu Kliwon yang memiliki nilai 13. Nilai 13 didapat dari hari Minggu yang nilainya adalah 5. Pasaran Kliwon itu 8. Jadi ketika digunggung ini berjumlah 13 ya. Dan di sini sudah saya gunggung. Panjenengan tinggal menyimak mulai usia 18 tahun ya. Di usia 18 tahun panjenengan itu ada angka 1 ya. Angka 1 ini menggambarkan adalah sedang dan cukup ya. Dan yang saat ini usianya adalah 19 tahun, panjenengan ada angka 4 yang menandakan adalah kejayaan dan sejahtera. Yang selanjutnya yang saat ini di usia 20 tahun panjenengan ada angka 2 yang menandakan cukup sejahtera. Yang saat ini usianya 21 tahun panjenengan ada angka 1 yang menggambarkan sedang dan cukup. Dan yang saat ini usianya 22 tahun panjenengan ada angka 1 yang menandakan itu sedang dan cukup. Dan yang saat ini usianya 23 tahun panjenengan ada angka 4 yang menggambarkan adalah sejahtera dan jaya. Dan yang saat ini usianya 24 tahun, panjenengan ada angka 0 yang menggambarkan kurang beja dan kurang seneng. Dan yang saat ini lagi usianya adalah 25 tahun, panjenengan ada angka 1 yang menggambarkan adalah cukup tapi masih sedang. Dan yang saat ini usianya 26 tahun, panjenengan ada angka 4 yang menggambarkan sebuah kesejahteraan dan kejayaan. Dan saat ini yang usianya 27 tahun, panjenengan ada angka 2 yang menggambarkan adalah sejahtera dan akeh seneng. Dan yang saat ini usianya 28 tahun, panjenengan ada angka 1, sedang dan cukup. Dan yang selanjutnya di usia 29 tahun, panjenengan juga ada angka 1 yang menggambarkan sedang dan cukup. Masuk di usia 30 tahun, panjenengan ada angka 4 yang menggambarkan sebuah kesejahteraan dan kejayaan. Dan yang selanjutnya masuk di usia 31 tahun, panjenengan ada angka 0 yang menggambarkan kurang beja dan kurang seneng. Masuk di usia 32 tahun, panjenengan ada angka 1 yang menggambarkan cukup dan sedang. Yang selanjutnya di usia 33 tahun, panjenengan ada angka 4 yang menggambarkan ada kesejahteraan dan kejayaan. Dan kita masuk di usia 34 tahun, panjenengan ada angka 2 yang menggambarkan adalah cukup sejahtera. Dan masuk di usia 35 tahun, panjenengan ada angka 1 yang menggambarkan adalah sedang tapi masih cukup. Yang selanjutnya di usia 36 tahun, panjenengan juga di sini digambarkan adalah sedang dan cukup. Masuk di usia 37 tahun, panjenengan itu ada kesejahteraan dan kejayaan.
Dan selanjutnya masuk di usia 38 tahun. Panjenengan ada angka 0 yang menandakan adalah kurang puja dan kurang seneng. Masuk di usia 39 tahun, panjenengan ada angka 1 yang menggambarkan adalah cukup tapi sedang. Yang selanjutnya di usia 40 tahun, panjenengan ada sebuah kesejahteraan dan kejayaan. Dan di usia 41 tahun, panjenengan ada sebuah kesejahteraan dan akeh seneng. Dan masuk di usia 42 tahun, panjenengan ada angka 1 yang menggambarkan itu sedang dan cukup. Yang selanjutnya di usia 43 tahun, panjenengan ada angka 1 yang menggambarkan sedang dan cukup. Yang selanjutnya yang usianya saat ini 44 tahun, panjenengan ada angka 4 yang menggambarkan kesejahteraan dan kejayaan. Yang selanjutnya yang usianya 45 tahun, panjenengan ada angka 0 yang menggambarkan adalah kurang puja dan kurang seneng. Dan yang selanjutnya yang usianya 46 tahun ya, panjenengan ada angka 1 yang menggambarkan adalah cukup dan sedang. Yang selanjutnya adalah di usia 47 tahun, panjenengan ada angka 4 yang menggambarkan adalah sejahtera dan jaya. Yang selanjutnya adalah di usia 48 tahun, panjenengan ada angka 2 yang menggambarkan cukup sejahtera. Dan yang selanjutnya adalah di usia 49 tahun, panjenengan ada angka 1 yang menggambarkan sedang dan cukup. Yang selanjutnya di usia 50 tahun, panjenengan ada angka 1 yang menandakan adalah cukup dan sedang. Dan selanjutnya di usia 51 tahun, panjenengan ada angka 4 yang menandakan adalah sejahtera dan jaya. Dan yang selanjutnya yang usianya adalah 52 tahun, panjenengan ada angka 0 yang menggambarkan kurang puja dan kurang seneng. Dan yang selanjutnya adalah yang usianya 53 tahun, panjenengan ada angka 1 yang menandakan adalah cukup dan sedang. Dan kita masuk di usia 54 tahun untuk panjenengan Minggu Kliwon, panjenengan ada angka 4 yang menggambarkan adalah sejahtera dan jaya. Dan yang usianya 55 tahun, panjenengan ada angka 2 yang menggambarkan adalah cukup sejahtera. Dan yang usianya 56 tahun, panjenengan ada angka 1 yang menggambarkan sedang dan cukup. Dan yang selanjutnya di usia 57 tahun, panjenengan juga ada angka 1 yang menggambarkan itu cukup dan sedang. Dan masuk yang saat ini usianya 58 tahun, panjenengan ada angka 4 yang menggambarkan sejahtera dan jaya. Dan yang saat ini usianya 59 tahun, panjenengan ada angka 0 yang menggambarkan kurang puja dan kurang seneng. Masuk di usia 60 tahun, panjenengan ada angka 1 yang menggambarkan cukup dan sedang. Dan di usia 61 tahun, panjenengan ada angka 4 yang menandakan sejahtera dan jaya. Dan usia 62 tahun, panjenengan ada angka 2 yang menandakan adalah cukup dan sejahtera. Yang selanjutnya di usia 63 tahun, panjenengan ada angka 1 yang menggambarkan cukup sedang. Yang selanjutnya di usia 64 tahun, panjenengan juga ada angka 1 yang menggambarkan adalah sebuah kecukupan tapi masih sedang saja. Dan yang terakhir di usia 65 tahun, panjenengan ada angka 4 yang menggambarkan sebuah kejayaan dan kesejahteraan. Oke, buat sedulur-sedulur semuanya, semoga panjenengan bisa memahami maksudnya ya. Dan di sini saya jelaskan, coba panjenengan disimak. Yang tadi mendapatkan angka 0 ya, ini memiliki makna kurang puja dan kurang seneng. Maksud dari kurang puja dan kurang seneng, di sini menggambarkan panjenengan itu di tahun ini 2025, panjenengan itu harus banyak-banyak mawas diri, karena maksud dari kurang puja, kurang seneng berarti banyak timpaan, banyak masalah yang ada, atau banyak dilema yang ada, banyak ujian yang ada di tahun ini. Itu untuk panjenengan yang dapat angka 0 ya. Jadi panjenengan solusinya harus dekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan panjenengan harus tenangkan
kontrol diri dan mental panjenengan harus dikuatkan. Begitu. Yang selanjutnya yang tadi dapat angka 1. Artinya angka 1 ini menggambarkan panjenengan itu untuk kehidupan keseharian masih cukup ya. Tapi untuk hal-hal yang besar kalau bisa ditahan dulu karena itu belum waktunya untuk panjenengan. Dan yang tadi dapat angka 2 ini menggambarkan adalah cukup sejahtera. Ini menggambarkan bahwa panjenengan itu di dalam segi kehidupan itu adem ayem, tentrem, dan nyaman. Artinya tidak ada permasalahan yang berat di tahun 2025. Jadi untuk panjenengan dengan keluarga ya tentrem, dengan pasangan tentrem, dengan finansial itu mengalir lancar untuk panjenengan ya. Dan yang tadi dapat angka 4, ini adalah sebuah keberuntungan untuk panjenengan ya. Kestabilan, keharmonisan, dan keberlimpahan, keberuntungan, kebegjan itu akan menghampiri untuk panjenengan ketika panjenengan lagi di angka 4 ini ya. Tapi untuk teman-teman semuanya, sedulur semuanya, tidaklah 1 tahun ini semuanya kalau panjenengan lagi mungkin dapat di angka 0 ya, tidak semuanya adalah keterpurukan ya. Di sini saya jelaskan keterangannya. Jaya dan sejahtera dalam 12 bulan ya, itu digambarkan yang 8 bulan ini adalah memang kemudahan untuk panjenengan, banyak keberuntungan, banyak kebegjan ya di 8 bulan tersebut ya. Yang 4 bulan ini adalah masa panjenengan mungkin masih proses atau masa ujian untuk panjenengan ya. Jadi kurun 1 tahun ini dibagi gampang 8 bulan, yang kurangnya itu 4 bulan, ini masa proses. Sebaliknya, ketika panjenengan lagi diuji susah atau kurang beja, di situ itu masanya juga sama, 8 bulan itu memang panjenengan harus berjuang lebih dan yang 4 bulan ini masih diberikan sebuah kemudahan. Artinya adalah untuk panjenengan ini bisa dijadikan untuk bahan pikir dan bahan kehati-hatian untuk panjenengan. Dan waktu 8 bulan dan 4 bulan ini adalah waktunya itu berbeda-beda. Ada yang runtut dan ada yang memang di situ selang-seling bergantian. Begitu ya untuk panjenengan, semoga itu bisa dipahami untuk Minggu Kliwon. Dan mungkin seperti itu yang bisa saya paparkan di kesempatan kali ini. Semoga untuk Minggu Kliwon panjenengan selalu dimudahkan dalam setiap urusan dan diberikan perlindungan dan segala hajat, segala harapan untuk panjenengan. Allah Subhanahu wa taala di sini bisa mengabulkan apa yang dihajatkan. Oke, dan boleh diaminkan dan boleh simak video-video saya yang lainnya dan saya cukupkan seperti itu. Ketika ada salah mohon dimaafkan. Saya Mas Raden, saya cukupkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.